ثم بكر إلى جامع واسمع إليها على الزينة والسكينة فقد قال صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقران ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجا ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكرى قالوا إن الناس يعصمك من الجمعة إلى الجمعة الأخرى ويكون حرزا لك من الشيطان وقل بعد ذلك اللهم يا عين يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن منسياتك وبفضلك عمن سواك ثم صلي بعد الجمعة ركعتين أو أربعا أو ستا مثنى فكل ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة ثم لازم مسجد إلى المغرب أو إلى العصر وكن حسن المراقبة للساعة الشريفة فإنها مبهمة في جامع اليوم فعسك أن تدركها وأنت خاشع لله تعالى متذلل متضرع ولا تحضر في الجامع مجالس الحلق ومجالس القصاص بل مجلس علم نافع وهو الذي يزيد في خوفك من الله تعالى وينقص من رغبتك في الدنيا فكل علم لا يدعوك من الدنيا إلى الآخرة فالجهل أعواد عليك منه فاستعذ بالله من علم لا ينفع وأكثره الدعاء عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب وعند الإقامة وعند الصعود خطيب المنبر وعند قيام الناس إلى الصلاة فيشيك أن تكون ساعة الشريفة في بعد هذه الأوقات واجتهد أن تتصدق في هذا اليوم بما تقدير عليه وإن قال فتجمع بين الصلاة والصوم والصدقة والقراءة والذكر والاعتكاف والرباط واجعل هذا اليوم من الأسبوع خاصة لآخرتك فعساه أن يكون كفارة لبقية الأسبوع. Pada adab sholat Jumat diantaranya adalah agar kita mempersiapkan daripada hari Jumat keistimewaan. Dikatakan al-Jum'atu Aidul Fuqara, Jumat itu adalah al-Jum'atu Aidul Mu'min. Hari Jumat adalah hari rayanya orang yang beriman. Maka dikatakan man roha ila Jumat fi sa'atil ula fa kana maghriba badana wa man roha fi sa'atil tsaniya fa kana maghriba baqarah. Siapa orang yang dia datang lebih awal maka dengan berlipat pahalanya. Sampai-sampai ada yang seperti sedekah unta, kemudian sapi. Paling kecil adalah diantaranya adalah dengan sesuatu yang kecil. Itu diantaranya bagi orang yang dia mendatangkan hari Jumat dan sebagainya. Dan ini menjadi kewajiban
daripada salah satu kewajiban orang muslim laki-laki untuk melaksanakan daripada sholat Jumat. Kemudian juga diantaranya doa yang tadi diajarkan, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'in ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik. Itu bacaan doa. Nah, baik, kita akan membahas tentang daripada pelaksanaan Jumat ini dalam ilmu fikihnya. Wa syara'itul wujubil Jum'ah sab'ah, ada 7. Al-Islam, bulugh, al-aql, al-hurriyah, wa zukur, merdeka laki-laki dan orang yang sehat. Kemudian syaratnya diantaranya antakuna baladun misran aw qaryah, dilaksanakan pada satu tempat itu, di satu kampung itu. Wa yakutal adadu arba'ina min ahli Jum'ah, bilangannya 40 orang ahli mukim yang dia mukim situ. Wa ayaguna waktu bagian wa in khajal waktu addimat syurut salat az-zuhur, kalau sudah berlalu daripada waktu tersebut maka dia sholat zuhur. Artinya dilaksanakan dia udah yang lain udah pada sholat Jumat, ya udah berarti sholat zuhur. Baik, kita akan selanjutnya adalah berkenaan dengan fardunya. Di dalam sholat Jumat dilaksanakan khutbatani yaqumu fiha wa yajlisu bainahuma. Adanya 2 kali khutbah. Ya, khutbah pertama, khutbah kedua. Wa antusila rakaatin. Kemudian dilaksanakan sholat 2 rakaat fi jama'atin, di dalam berjamaah. Nah, itu kan kemarin dalilnya ada tuh. Dalil untuk diwajibkannya sholat Jumat. Mana dalilnya? Di dalam surat Al-Jum'ah. Ya, halaman ayat 9. Wajib dalilnya sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah untuk mengingat Allah, ay ma'nahu melaksanakan sholat Jumat, wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, maka tinggalkanlah aktivitas apapun seperti jual beli, dan itu adalah baik untuk kalian. Kemudian di dalam Jumat ini dikatakan adalah ada sunnah-sunnahnya. Sunnah hayatnya kurang lebih ada 4. Pertama, al-ghuslu wa tanziful jasadi, mandi niat sholat Jumat. Nawaitul ghusla min yaumil jum'ah sunnatan lillahi ta'ala. Wa lubsus siyabil bil, menggunakan baju yang terindah, yang bagus, khususnya adalah berwarna putih. Ya, Habib Umar kalau Jumat gamisnya putih, jubahnya putih, imamahnya putih, sorbannya putih, sendalnya putih, semacam itu. Itu termasuk diantara sunnahnya. Jangan sholat Jumat pakai baju batik, mau kondangan. Iya, mau kondangan. Di belakangnya ada bacaan partai lagi. Aduh. Sholat dengan belakang badan dia harimau. Pakai baju yang cakep tuh, sholat Jumat, pakai koko putih, ya kan? Bang Ijal boleh saya pakai juga gamis mudah-mudah. Amin. Aduh. Kakek terpinya itu pulang dari itu pakai tiga gitu ya. Koko putih, peci putih, emang itu. Pak, bini itu ikut majelis juga kan? Aku belum haji. Bini ini suka jalan ini juga kan jalan-jalan. Terus, Oh, segap. Itu habis balik diikutin. Alhamdulillah. Ketahui kan bininya yang ada Pak Timur dan Pak ya? Katanya wah, oh, sunnahnya. Wa akhadzat zufr wa taib. Ya, memotong kuku. Kuku tuh, kuku ada dari kelingking, ada yang bilang ditelunjuk, kemari. Jadi ada 12 Wajib makin minyak wangi. Nah, karena apa? Di antara sunnah Rasul. Wa yustahabul insatu fi waqtil khutbah. Dan sunnah untuk diam pada waktu khutbah. Dikatakan idza qulta li sahibika yaumal jum'ah anzil wal imam yakhutub falaqad laghawta. Apabila engkau berbicara kepada sahabat, wah diam ketika khutbah berlangsung, falaqad laghawta, engkau ini telah melakukan sesuatu hal yang sia-sia. Artinya mendengarkan khutbah Jumat adalah sesuatu yang sakral. Ngomong shoot aja kagak boleh kita. Kagak boleh. Negor ada anak kecil nih. Berisik banget tuh kita tuh. Begini nih. Enggak boleh. Makanya ya tadi masing-masing gitu. Bedanya orang alim tuh kalau dia masuk sholat Jumat udah dia cari tempat yang nyaman didengerin khutbah. Ini sekarang anak-anak ya malah juga di mana-mana, orang tua, anak kecil pada bawa HP. Akhirnya di pada main
main handphone, pada main game. Nanti dikatakan oleh Rasulullah, dikatakannya bahwasanya apabila engkau berbicara kepada temanmu, berbicara diam aja, diam, batal, daripada dia nggak dapat apa-apa. Lagau. Maka Imam Ali juga mengatakan wa man lagau falaisa lahu fi jum'ati tilka syai'. Siapa orang yang berbuat lagau, yang kayak tadi tuh, ngomelin orang, kasih isyarat supaya diam sama orang, kata Sayyidina Ali, siapa orang yang berbuat lagau, maka tidak baginya melaksanakan sholat Jumat pada waktu itu. Jadi makanya diam. Wa man dakhala al-imam yaqtud shalla rak'atin khafifatin summa yajlis. Kemudian melaksanakan masuk daripada hal tersebut. Nah, di antara salah satu khutbah nih. Khutbah di antaranya adalah ada harus hal yang diketahui bagi seorang khutib. Apa di antaranya? Pertama adalah mengucapkan alhamdulillah. Jadi di antara rukun khutbah gitu kan. Rukun khutbah pertama adalah membaca alhamdulillah. Yang kedua sholawat. Habis sholawat kemudian wasiat. Jadi alhamdulillah pertama tuh rukun. Baik khutbah pertama dan khutbah kedua. Pertama alhamdulillah, yang kedua sholawat sama Rasulullah, yang ketiga wasiat ataupun baca diantaranya adalah membaca ayat Al-Quran, wasiat baca Al-Quran, dan ketiga yang terakhir yang kelima adalah mendoakan untuk orang muslim dan muslimat. Contoh nih misalnya khutbah, kan naik khutbah pertama kan, khutbah pertama ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan duduk, azan berlangsung kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ceritanya udah nih. Nah, salam, duduk. Nah, ketika azan yang kedua, nah kita naik tuh, baru mukadimah. Ini udah selesai nih. Awalnya contohin pada waktu itu yang ketika khutbah Idul Adha ya. Contoh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi na'amahu wa yukafi mazidah. Itu pertama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Salawat wasiat. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala, ayat Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyil azim. Barakallahu fil Qur'anil karim wa nafa'ani bima ayati fil dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Duduk. Itu udah selesai tuh. Khutbah Jumat udah selesai. Yang bikin lama apa? Ya mungkin syarah atau penjelasan. Maka khutbah yang paling berbobot apa? Khutbah yang singkat, jangan terlalu lama. Satu ayat Al-Quran, satu hadis dijabarkan, selesai. Jangan khutbah Jumat sampai 20 menit, kelamaan. Khutbah Jumat kelamaan 20 menit. Kadang-kadang Bang Ijal nih, udah banyak buat kliennya. Nah, tidur-tidur gitu. Ntar yang ada kita ngedumel. Jauh sini khutbahnya nih. Gitu kan, Habib Adong kali ya. Wali. Adong nih khutbah. Nyampe setengah jam, jangan. Gak boleh. Khutbah idealnya 15 menit selesai. Udah 15 menit idealnya. Ini kita nyampe 30 menit tuh. Udah nyampe setengah satu kan ada tuh ya, Bang Ijal. Setengah satu nih kita lihat jam. Buset di lama banget, perut kita udah perih gitu. Apa Arabnya doang malah Al-Hawi. Ya Al-Hawi Arabnya doang udah. Al-Hawi cepet. Ini nggak perlu dikorek sama itu karena koba. Jadi idealnya kalau kita mau jelasin pakai bahasa Indonesia 15 menit falas sudah. Kita lihat jam juga gitu di depan di depan mimbar kita kan bisa ada jam tuh kan, di sana. Wah, di jam nih. Nah, kira-kira udah di jarum panjangnya di 3 atau di 4 udah buru-buru cepetan. Maksimal banget udah 15 menit selesai. Khutbah pertama 15 menit selesai, apalagi khutbah keduanya kan dikit. Tinggal ya bahasa Arabnya doang kayak gitu. Bawa asal. Iya, 20 menit udah rapi. Kalau bisa 15 menit rapi selesai. Nah, kata Rasulullah apa? Ringkaskan khutbahnya, panjang salatnya. Itu. Ringkasin khutbahnya, panjangin salatnya. Nah, makanya sunnah Rasulullah tuh kalau sholat Jumat minimal banget
Rakaat pertama baca sabihis, rakaat kedua hal ataka hadizul ghasyiyah. Jadi boleh nanti nih besok nih kaligus imam misalnya boleh. Rakaat pertama sabihis marobikal a'la, rakaat kedua hal ataka Selain hadizul. hal tadi apa Zak? Nah. Yang lebih pendek lah. Kalau yang lebih pendek sih Wadduha nggak boleh. wadduha sih boleh aja karena kan sunnah itu ya. Alam Nasrul boleh ya? Boleh aja. Tapi ada juga kalau kata Rasulullah apa? Pendekin khutbahnya, panjangin sholatnya. Ada tuh sholat yang agak panjang dikit, surat yang panjang dikit. Rakaat pertama surat al-Jumu'ah, surat kedua surat al-Munafiqun. Panjang. Emang sunnahnya kayak gitu. Nah Rasulullah kasih alternatif lagi nih, yang nggak begitu panjang, nggak begitu pendek. Sabihis sama hal ataka. Wadduha malam nasyar boleh juga gitu. Tapi kalau kita emang bisa yang namanya baca ataupun hafal surat sabihis sama hal ataka, baca deh tuh. Sabihis sama hal ataka itu. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah. Selesai deh. Dia tahu rukun di dalam khutbah Jumatnya. Kemudian ketika imam dia juga tahu. Nah ingat nih, imam Jumat kalau dia kagak nyebut imaman batal tuh semuanya. Oh gitu. Misalnya Abi Adong imam nih, dia lupa nyebut imaman, itu batal semuanya. Harus disebutin. Karena apa? Karena imam ada ta'innya itu. Jadi nanti alwi itu imam sholat Jumat, dalam hati jangan lupa tuh sholli fardhul Jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman. Makanya dilafalin dulu. Pakai Allahu Akbar kabir enggak? Pakai. Tapi kadang-kadang cepat orang langsung jadi bismillah. Bisa juga, bisa. Karena kan doa iftitah ya sunnah, tapi kalau kita ngambil sunnahnya lebih bagus. Doa iftitah dulu, jangan tergesa-gesa juga. Khutbah nanti kalau gitu. Khutbah kadang-kadang ada yang kecepatan ya beribut gitu kan, wah agak bagus. Ya udah santai. Yang penting satu rukunnya semuanya harus terpenuhi. Penyampaian dalam khutbahnya juga jelas dan orang nerima enak, selesai. Jadi imamnya juga enak. Kadang-kadang suaranya nggak pelan, kagetin nggak? Ada yang monoton, khutbah Jumat ada yang monoton, yang dilihat semuanya ke kertas aja gitu kan pencatatannya. Nah, gimana caranya? Harus melihat juga ke jamaah juga. Nah itu salah satu diantara bagaimana kita dalam kita berkhutbah Jumat ataupun juga pada khutbah-khutbah yang lain. Tapi ngambil kiri kanan dan muka nggak boleh. Lurus sih, tegap, lurus, bahasnya lantang. Rasulullah tuh kalau khutbah Jumat mukanya nyampe merah. Kenapa nggak nyampe merah? Dan artinya benar-benar menyampaikan khutbah gitu. Karena apa? Kalau kita sudah naik daripada khutbah ataupun mimbar, kita adalah rajanya. Kita adalah raja di hari Jumat itu, dalam artian yang menyampaikan. Orang mau dengerin nomor kagak terserah, yang penting kita udah fokus aja. Karena tiada lain adalah ya tadi, ada rukunnya tadi itu adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Itu deh, hidup aja loh. Awalan nih, ini kita semua sih awalan. Kan ada kirimin itu. Jadi itu masih sama. Mari baca Ustaz.